Jadi hari ini aku mau share ke teman-teman tentang joshi atau yang dikenal sebagai partikel. Partikel ini tuh penting banget dalam bahasa Jepang karena itu untuk menyambung sebuah kalimat. Setiap partikel itu punya fungsi dan kegunaannya masing-masing sesuai dengan pola kalimat yang kita mau buat. Contoh kalau di kita itu kan ada ke, di. Aku akan share beberapa joshi umum yang biasanya digunakan dalam bahasa Jepang. Untuk joshi yang pertama itu ada wa, partikel h tapi dibaca wa karena penggunaannya sebagai partikel bukan hiragana. Partikel wa ini itu ada di belakang sebuah topik pembicaraan ataupun subjek. Contoh, watashi wa keki o tabemasu. Artinya saya makan kue. Watashi itu sebagai topik yang akan dibahas. Jadi saya makan kue. Selain itu ada partikel ga. Nah, partikel ga ini punya banyak fungsi. Bisa untuk menunjukkan kegemaran, hal yang kita bisa atau nggak bisa, kemampuan, hal yang kita suka atau tidak, kata sifat, pelaku, alam, dan lain-lain. Nah, contohnya itu kalau seandainya untuk kemampuan, watashi wa eo kaku koto ga dekimasu. Kalau nggak bisa, watashi wa eo kaku koto ga dekimasen. Ada juga untuk suka atau nggak suka, seperti watashi wa kono ramen ga suki desu. Watashi wa kono ramen ga suki ja arimasen. Bisa juga untuk sebuah keberadaan. Contohnya, ikogaimasu itu untuk hewan atau untuk orang yang hidup pakai ga imas. Tapi kalau untuk benda, contohnya sukue no ue ni miki ga arimasu. Itu untuk keberadaan sebuah benda. Ada juga itu partikel ni. Nah, partikel ni itu bisa untuk berbagai macam sih fungsinya, terutama untuk kayak tempat, bisa juga untuk arah juga bisa. Saya masuk kuliah, jadi daigaku ni nigaku shimasu. Seperti itu. Jadi untuk masuknya itu arahnya dia pakai ni. Selain itu bisa juga untuk tempat. Contohnya, anata wa doko ni ikimasu ka? Mau pergi kemana? Arahnya juga kan. Jadi pakai partikel ni. Ada juga partikel e. Partikel e ini biasanya tuh juga untuk kayak kita mau pergi atau kayak tujuan ke suatu tempat. Nah, untuk partikel e itu biasanya untuk tunjukin kayak Amerika ikimasu. Pergi ke Amerika. Itu juga bisa kayak contohnya untuk kayak surat bisa Chihiroe untuk Chihiro, dan masih banyak lagi fungsinya. Selanjutnya itu ada partikel D. Nah, untuk partikel D sendiri itu banyak macam juga fungsinya, terutama untuk kayak kegunaan, menggunakan, atau kalau di Indonesia itu artinya dengan. Gohan o tede tabemasu itu contohnya. Nah, selain itu juga ada contoh partikel O. Nah, partikel O ini juga sering banget dipakai karena dia sebagai untuk objek dalam suatu kalimat dan juga untuk suatu objek dalam pekerjaan atau hal-hal apapun. Contoh seperti watashi wa uta o utaimasu. Utanya itu adalah objek dan dipakai partikel O karena dia menyambungkan dengan kerjanya. Contoh kayak untuk daigaku sotsugyou shimasu, lulus kuliah, itu juga bisa. Tapi lebih sering itu kayak digunakan sebagai ada objeknya, terus ada kata kerja di belakangnya ya dipakai untuk penanda objeknya. Itu ada juga partikel to. Untuk partikel to itu digunakan sebagai kayak dengan atau bersama. Contoh, watashi wa okasan to kombini ni ikimasu. Saya pergi ke kombini, kayak tempat semacam Indomaret, Alfamart kayak gitu. Saya pergi ke kombini dengan ibu. Seperti itu. Ada juga partikel ya. Nah, untuk partikel ya ini kayak bisa artinya tuh dan lain-lain gitu. Contoh kayak watashi wa shimbun ya zashi nado yomimasu. Jadi saya membaca koran, majalah, dan lain-lain. Untuk penanda kayak banyak objek yang dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Ada juga partikel no. Nah, untuk no itu sebagai hubung kata benda dengan kata benda. Dia yang menggabungkan jadi satu kesatuan. Contoh, kore wa watashi no hon desu. Ini adalah buku saya.
Arewa watashi no kabang desu. Itu adalah tas saya. Jadi tas kepunyaan saya, milik saya. Jadi seperti itu fungsinya. Untuk gabungin benda dan benda menjadi satu kesatuan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga membantu ya. Jangan lupa bantu aku dengan cara subscribe, like, dan share ya. Jani!